Saya punya 22 bersaudara, Mas Agung. Dari satu ayah tapi dua ibu. Bentar. Berapa? 22 bersaudara. Serius itu? Serius. Jadi 22 bersaudara? kalau ada yang lebih dari 22 bersaudara, saya ganti selisihnya. Wah, Yes. hebat sekali Saya ya. anak ke-10 dari Anak 22 ke-10? bersaudara. Oke, Bang Riko. Siap. Apa arti kehidupan? Kehidupan itu sesuatu yang indah dan anugerah karena kita tidak minta dihidupkan kecuali itu takdir. Nah, sekarang bagaimana mensyukuri kehidupan itu? Bagaimana cara mensyukuri kehidupan itu adalah dengan menjalankan semua aktivitas yang bermakna, yang banyak memberikan manfaat dan menebar manfaat buat diri kita dan orang lain. Apalah artinya kehidupan kalau tidak ada manfaatnya? Apalah arti kehidupan kalau misalnya tidak ada Manfaatnya. Baik buat diri kita dan orang lain. Bahkan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya. di mana Itu itu? setelah kita meninggal, setelah kita mati. Jadi bekal yang terbaik dalam kehidupan kita ini yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita bawa setelah kehidupan nanti. Wah, panjang ya? Panjang. Panjang. Oke. Terus menurut Bang Riko, hidup Bang Riko sendiri gimana? Saya menikmati hidup ini. Oke. Karena setelah ditakdirkan untuk hidup di dunia ini tidak ada pilihan kecuali menikmati kehidupan ini. Dengan cara bersyukur dan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk menebar manfaat. Karena saya yakin dan percaya sebaik-baik orang hidup adalah orang yang mampu menebar manfaat buat orang lainnya. Oh. Masa nggak ada penyesalan? Penyesalan pasti ada, tapi apalah artinya sebuah penyesalan? Kita tidak mungkin larut dalam penyesalan. Gitu ya? Oke, Bang Riko. Terus Bang Riko, gimana caranya menyikapi untuk kita menghargai orang lain? Saya kira salah satu hak asasi manusia adalah dihargai. Oke. Nah, menghargai orang lain ini adalah penting buat membangun satu keharmonisan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kontribusi orang lain patut kita hargai. Karena kontribusi itulah yang akhirnya membangun sebuah kekokohan dalam hubungan persahabatan, pertemanan, bahkan pekerjaan sekalipun. Tidak ada orang yang hebat kecuali didukung oleh orang-orang yang lainnya. Jadi menghargai orang lain, sekecil apapun kontribusinya, ini menjadi penting. Kita tidak bisa sempurna kecuali ada orang lain di sekitar kita yang turut berkontribusi, memberikan ya perannya meskipun itu kecil. Walaupun itu kecil ya? Yes. Setidaknya dengan ucapan terima kasih kita, Oke. dengan apapun yang telah mereka berikan kepada kita, Oke. waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak ada pilihan kecuali menghargainya. Biasanya menghargai orang lain itu banyak di tempat kerja ya, Bang Riko ya? Yes, Atasan dan bawahan bawahan. atau sesama rekan kerja. Jadi begini Mas Agung, Ya. menghargai orang lain itu bukan berarti memberikan nilai berupa rupiah, tidak, Betul. ya, Betul. tidak. Tetapi menerima hasil kerja mereka, Iya. ya, kemudian memberikan apresiasi, Betul. setidaknya ucapan terima kasih. Oke. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, Betul. potensi yang berbeda, Ya. bahkan peran yang berbeda. Kita harus menghargainya. Sudah punya porsinya masing-masing ya? Yes. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama ya? Tidak mungkin sama. Oke, tidak mungkin sama. Tapi kalau menurut Bang Riko, kalau misalnya kita berbicara di suatu tempat kerja, ya, nah, bos dan leader, apakah bos dan leader ini ada perbedaan nggak menurut Bang Riko? Dari sisi pandang Bang Riko, bos dan leader. Saya kira itu dua kata yang berbeda dan juga punya makna yang berbeda. Oke. Bahwa bos belum tentu leader. Dan Bos begitu juga belum tentu leader. Leader belum tentu juga bos. Penggunaan kata bos ini biasanya didominasi oleh seseorang yang memiliki suatu kepemilikan utuh. Ya, katakanlah bos di perusahaan ini, perusahaan itu, itu pemilik. Tetapi leader belum tentu pemilik. Yeah. Dia bisa menjadi leader dalam sebuah organisasi, tapi dia bukan pemilik organisasi. Dia bisa menjadi leader di sebuah perusahaan, tapi belum tentu dia pemilik perusahaan itu. Paham. Yes. Bang Riko di kerjaan bos atau leader? Saya siap
untuk menjadi bos di satu sisi, sekalipun siap menjadi leader di sisi lain. Oke. Saya harus menempatkan di mana saya menjadi bos, di mana saya menjadi leader. Tetapi karena saya bukan pemilik satu perusahaan, maka saya menempatkan diri sebagai leader bagi anggota saya. Oke. Begitu. Gitu. Berarti Bang Riko pasti banyak apa ya, channel-channel ya. Terus, nah saya mau nanya nih sama Bang Riko. Pasti Bang Riko sudah paham bagaimana caranya membangun relasi. Yes. Gimana? Yang pertama sekali bahwa kita menemukan satu titik persamaan. Membangun relasi, ini dimulai dari persamaan. Tetapi persamaan bukan satu hal yang mutlak untuk membangun sebuah relasi. Bersama tidak harus sama. Bersama tidak harus sama. Yes. Ketika kita menemukan perbedaan, bukan berarti perbedaan itu adalah sesuatu yang menjauhkan. Ingat, bangsa kita, negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu. Kita bersatu karena kita berbeda. Membangun relasi, ini bagaimana menyatukan satu namanya persamaan persepsi. Tetapi juga menghargai perbedaan. Membangun relasi itu sama juga bisa untuk membangun satu persepsi, tapi juga menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Kita harus sepakat atas apa yang tidak kita sepakati. Kita harus sepakat atas apa yang tidak kita sepakati. Wah, keren itu. Yes. Karena tidak mungkin kita hidup dalam persamaan seutuhnya. Yeah. Kita pasti hidup dalam perbedaan. Relasi, membangun satu hubungan, connecting. Ini tidak bisa, ya, hanya pada satu sama warna yang sama. Bahkan, ya, relasi ini akan tampak indah. Kebersamaan akan tampak indah, ya, kekompakan, soliditas, hubungan itu akan tampak indah seperti taman, seperti bunga di taman. Yeah. Dia akan indah karena warna-warni bunganya. Gitu ya. Seru ya, seru yes. Ya. Nah, yeah. Berarti tadi udah relasi juga. Nah, ini ada hal yang menarik nih Bang Riko nih. Nah, aku juga pengen tahu nih. Kalau menurut Bang Riko itu arti kata keluarga itu apa? Yes. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini pasti di tengah-tengah keluarga dia lahir. Tidak mungkin dia lahir seorang diri. Betul. Kecuali Nabi Adam alaihissalam. Betul. Ya. Setiap orang yang terlahir pasti di tengah-tengah keluarganya. Itu artinya tidak mungkin kita lahir tanpa adanya keluarga. Ya. Bagi kita yang lahir di muka bumi ini, itu harus menjaga harga diri keluarganya. Penting sekali. Karena nanti dimanapun kita berada, pasti ditanya mana keluarganya. Terjadi kecelakaan di jalan, mana keluarganya. Ada urusan dengan yang berwenang, mana keluarganya. So, keluarga itu penting, Mas Agung. Jadi sehebat apapun Anda, karir Anda, baik ekonomi Anda, politik Anda, bahkan sekelas dunia sekalipun, kalau Anda meninggalkan keluarga, Anda tidak ada apa-apanya. Anda seperti kacang lupa kulitnya. Anda besar dari keluarga. Anda hebat dari keluarga. Jangan pernah tinggalkan keluarga. Bang Riko keluarganya besar nggak? Nah ini dia kalau ditanya. Sebelumnya memang sudah saya sampaikan ya kepada teman-teman di forum kalau saya itu punya keluarga besar. Tapi sini saya ulangi lagi bahwa saya punya 22 bersaudara Mas Agung. Dari satu ayah tapi 2 ibu. Bentar. Berapa? 22 bersaudara. Serius itu? Serius. 22 Jadi, bersaudara? Kalau ada yang lebih dari 22 bersaudara, saya ganti selisihnya. Wah. Yes. Hebat sekali. Saya ya? anak ke-10 dari anak 22 ke-10? bersaudara. Anak ke-10 dari 22 bersaudara? Yes. Ingat nggak itu? Anak pertama cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Ingat nggak? Ingat sekali Mas Agung. Ingat sekali. Anak pertama? Cewek. Anak kedua? Cewek. Ketiga? Itu dari istri yang pertama ya. Oh ya, oke. Okay. Itu dari ayah saya. Dari ayah. Yang ketiga laki-laki. Laki. Yang keempat laki-laki. Oke. Kelima perempuan. 6 perempuan. 7 laki-laki. 8 perempuan. 9 laki-laki. 10 laki-laki. 10 laki-laki. 11 perempuan. 12 perempuan. 13 laki-laki. 14 perempuan. 15 perempuan. 16 laki-laki, 17 perempuan, 18 perempuan, 19 perempuan, 20 perempuan, 21 perempuan,
22 perempuan. Happy nggak Bang Riko? Harus happy, itu takdir. Takdir ya? Saya nggak mungkin mengingkari sesuatu yang sudah terjadi dan sudah terlahir di dunia ini. Iya, berarti sangat besar dong jasa orang tuanya Bang Riko ini. Iyalah, jangankan 22, satu aja dia melahirkan kita di dunia itu luar biasa besarnya Mas Agung. Iya. Jangankan 22. Melahirkan kita seorang diri aja dia itu luar biasa perjuangannya. Iya, iya. Oke dah. Terakhir ya, Yes. berarti. Dari menyangkut keluarga besar gitu, seberapa penting sih peran ibu bapak di hidupnya Bang Riko? Wah, penting sekali. Saya belajar kehidupan dari ayah dan ibu saya. Bagaimana beliau membangun cinta di rumah tangga. Bagaimana dia membangun keharmonisan di rumah tangga. Yang pertama sekali sebagai laki-laki, bagaimana bertanggung jawab untuk keluarganya. Saya belajar dari situ. Dan begitu juga saya belajar dari ibu saya. Bagaimana ya mencari sosok wanita pendamping dalam hidup saya. Beliaulah contoh. Dan beliau yang harus saya ini saya agak cukup sedih ya. Karena memang beliau itu sosok yang luar biasa. Ya. Seorang ibu yang saya kira separuh bidadari. Bagaimana taatnya kepada suami, sayangnya kepada anak-anak, melahirkan 20 orang anaknya, atau ayah saya 22 orang anaknya, ini saya kira bukan satu tantangan yang ringan. Betul. Menghadapi kehidupan zaman sekarang. Oke. Ada nggak nih kira-kira Bang Riko nih? Nah ini kita udah terlanjur ngomong ibu bapak ya. Ada nggak nih ibaratnya satu kayak pencapaian titik sekarang yang seharusnya bisa dinikmati bersama ibu dan bapak tapi tidak bisa? Ada nggak kira-kira? Pasti ada ya? Pastilah. Gimana tuh Bang Riko? Waktu itu saya kuliah ya. Kuliah, oke. Saya berharap terutama ada tisu Bang Riko. Oh, ada tisu. Terutama saya berharap pada ayah saya. Iya. Karena saya laki-laki. Iya. Saya berharap ayah saya bisa menghadiri wisuda saya. Menghadiri wisuda ya? Tapi undangan sudah saya dapatkan 2 untuk ayah ibu saya. Tapi dia lebih dulu. Itu saya bisa merasakan itu. Iya. Karena waktu itu saya berjuang untuk menunjukkan sebagai anak yang bisa sekolah sampai menjadi mahasiswa, dan beliau sangat menantikan. Saya kira beliau menantikan saya. Kalau bisa saya ambil satu garis besar, berarti dari 22 bersaudara itu dari ibu yang kedua baru Bang Riko yang lulus wisuda, atau sudah ada kakak atau sebelumnya ada yang sempat kuliah tapi nggak selesai. Ya. Jadi dari situ saya termotivasi. Saya tidak ingin gagal. Ya. Karena saya kira saya dari sekian banyak anaknya saya coba ingin menunjukkan. Tapi pada saat menjelang wisuda beliau lebih dulu. Tapi mudah-mudahan dia menyaksikan di alam kuburnya. Amin. Waktu itu posisi beliau sebagai ayah, saya minta kakak saya yang juga mendukung saya kuliah waktu itu untuk mendampingi saya wisuda, tentu bersama almarhum ibu saya. Jadi, dan waktu itu juga saya bersyukur di sisi lain di semester terakhir saya kuliah, saya bisa bersama beliau untuk mendukung, mensupport usaha beliau, karena saya yakin dan percaya beliau pasti sangat senang waktu itu dengan bersama saya. Pasti. Tapi emang sesuatu yang saya impikan untuk bisa foto bareng sama beliau di momen penting wisuda, tapi beliau sudah. Ya, ini itu yang menurut saya ya Allah terlalu cepat. Tapi nggak ada pilihan, ini takdir gitu ya. Kita nggak boleh melawan takdir sekalipun ya. Jadi betapapun kita punya keinginan, punya cita-cita, tapi kalau sudah takdir ya gimana lagi. Tapi saya bersyukur, kembali lagi saya bersyukur. Momentum itu saya jadikan satu, saya lebih dekat lagi pada ibu. Ya karena saya memang termasuk yang
tidak ingin merepotkan orang tua sebenarnya waktu itu. Tapi begitu ayah saya meninggal, saya lebih dekat pada dia. Sejak itu saya tidak meninggalkan ibu saya. Jadi saya berusaha untuk melanjutkan usaha almarhum dan berusaha untuk menjaga adik-adik saya tetap sekolah. Gitu. Alhamdulillah semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekarang malu kalau berdoa itu diminta kemudahan. Karena masih banyak orang yang terlalu sulit hidupnya dibanding saya. Jadi saya kadang berdoanya diminta untuk berikan kekuatan. Ya, dan alhamdulillah bersama doa-doa yang saya panjatkan, kekuatan itu selalu ada. Jadi sampai kemudian ada sesuatu yang nggak pernah saya impikan, tapi terwujud. Ya, saya bisa bawa umroh almarhum ibu saya. Wah, luar biasa. Di 1 tahun terakhir hidupnya sebelum beliau meninggal. Itu rasanya senang sekali ya, Bro? Senang sekali Mas Agung, itu karena memang saya tidak ingin meninggalkan orang tua saya yang tinggal satu-satunya. Ya, jadi ketika saya ditinggal ayah, saya rasa tidak ada pilihan kecuali saya bersama ibu saya. Dari bujangan sampai saya menikah pun saya bersama ibu saya. Dan ini juga didukung oleh keluarga besar saya. Alhamdulillah kakak saya, adik saya, kita kompak semua alhamdulillah. Jadi buat adik-adik kakak saya dimanapun, silakan saja Bang Riko, kasih pesan. Ini sedih bahagia ya, bukan sedih sakit hati ya, bukan ya? Ini sedih bahagia ya, benar ya? Ya saya bahagia sekali. Tapi kadang sedih, benar-benar sedih artinya. Ya saya kira tidak ada kata terlambat ya. Karena yang saya pelajari dari apa yang saya dengar, masih ada waktu untuk berbakti pada kedua orang tua meskipun beliau tidak ada. Jadi saya mengajak kepada keluarga saya dan juga kepada teman-teman semua, barangkali yang masih punya orang tua, jaga supaya jangan nanti menyesal. Dan yang kedua, kalaupun sudah tidak ada seperti saya, kita masih punya kesempatan untuk berbakti dengan menjaga silaturahim kerabat-kerabatnya, saudaranya, dan juga berinfak dan sedekah, juga berdoa buat beliau. Ya mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tidak ada bisa lebih tenang di alam kuburnya, kita bisa berkumpul di surga insyaallah. Amin. Saya harus bahagia Mas Agung karena tidak ada pilihan. Karena bahagia itu pilihan. Betul. Ya bahagia kenapa? Karena setidaknya saya masih punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Bagi saya itu adalah sebuah anugerah. Oke, sip. Terakhir nih ya, kita tutup dengan boleh Bang Riko kasih satu quote tentang kesetiaan. Boleh. Sebelum kita tutup. Sebentar Mas Agung. Episode kali ini ya. Sahabat, menjadi laki-laki setia itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh siapapun, bahkan pada pasangan kita. Ya. Tetapi kita harus paham bahwa mana setia itu bukanlah orang yang selalu mengatakan dia setia, saya tidak. Karena pada akhirnya yang setia bisa dikalahkan dengan yang selalu ada. Cakep. Terima kasih Bang Riko. Selamat dan sukses. Sama-sama.